Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kali ini Pak D akan mengulas buku yang ditulis oleh Ibnu Rus. Judulnya Tahafut at-Tahafut. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rus sekitar tahun 1180-an Masehi. Buku ini mengkritisi buku karya Imam Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Tahafut al-Falasifah itu artinya kerancuan dari filsafat yang waktu itu dikritisi oleh Imam Ghazali. Kemudian buku Tahafut al-Falasifah itu dikritisi oleh Ibnu Rus 50 tahun kemudian dengan buku berjudul Tahafut at-Tahafut ini, yang artinya kerancuan dari kerancuan. Jadi kalau kita lihat di sini cukup menohok juga ya, karena Imam Ghazali menulis kerancuan dari filsafat, itu kemudian dikritisi oleh Ibnu Rus dengan tulisan berjudul Kerancuan dari Kerancuan. Jadi buku ini mengkritisi kerancuan dari filsafat yang oleh Ibnu Rus dianggap kerancuan dari filsafat itu bukunya juga rancu, sehingga Ibnu Rus membantah tulisan Imam Ghazali dengan tulisan juga, jadi membantah bahwa kerancuan dari ilmu filsafat itu adalah hal yang rancu lainnya. Sebenarnya pada buku ini Ibnu Rus menganggap bahwa Imam Ghazali itu tidak sepenuhnya menganggap filsafat itu rancu, tetapi Ibnu Rus merasa bahwa Imam Ghazali itu mendiskreditkan Ibnu Sina. Ya, jadi tidak semua filsafat dianggap rancu, tetapi sebetulnya dari buku Tahafut at-Falasifah itu lebih mendiskreditkan Ibnu Sina dibandingkan mengkritisi filsafat secara umum. Itu pendapat Ibnu Rus. Buku Tahafut at-Tahafut ini sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, dan bukunya cukup tebal. Pada edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia ini, buku ini setebal 600 halaman lebih ya. Kemudian kalau kita melihat gaya penulisan dari Ibnu Rus, Ibnu Rus menempatkan setiap topik ya, kemudian pendapat Imam Ghazali. Di sini Ibnu Rus tidak menyebutnya Imam Ghazali, tapi menyebut Al-Hamid. Jadi di buku ini setiap topik dari pendapat Imam Ghazali itu kemudian dikritisi. Kemudian topik yang lain pendapat Imam Ghazali kemudian dikritisi. Jadi kita betul-betul bisa mengetahui ya perdebatan antara pendapat Imam Ghazali kemudian pendapat Ibnu Rus. Jadi kita bisa melihat secara runtut perdebatan kedua pemikir tersebut. Yang menarik, setelah saya membaca buku ini, ternyata baik Imam Ghazali maupun Ibnu Rus ya, mungkin pendapat pemikir di tahun 1000-an itu ternyata mereka masih berpaham geosentris ya. Jadi bumi ini sebagai pusat alam semesta. Hanya titik perdebatannya berada pada sifat dari keabadian Tuhan, seperti itu. Contohnya dari buku yang saya baca ini ya. Ini di halaman 105 ya, bab 19 ya, tentang alam tersusun dari 5 korpus jasmani. Jadi sebetulnya mereka sepakat ya, meskipun ada beberapa perbedaan, bahwa korpus jasmani itu ada 5
yaitu pertama korpus yang tidak memiliki massa dan beratnya ringan, yaitu benda-benda langit yang terus berotasi. Jadi mereka menganggap benda-benda langit itu tidak memiliki massa ya, contohnya bintang dan planet. Mereka menganggap benda itu ringan, makanya benda itu berterbangan di langit. Ini pendapat mereka ya di tahun 1000-an. Jadi mereka masih berpikir geosentris ya, bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Di lapis yang lebih berat itu terdapat air, tanah ya, yang mempunyai massa yang menurut Ibnu Rushd maupun Imam Ghazali itu adalah korpus atau benda-benda yang mempunyai massa yang berat. Makanya mereka berada di bawah. Di lapisan atasnya lagi itu terdapat air ya, karena dianggap air itu lebih ringan daripada tanah. Di atasnya air itu terdapat unsur-unsur yaitu api ya, karena api itu dianggap lebih ringan dari air tetapi lebih berat dari udara. Di atas unsur api, nah itu terdapatlah udara, karena udara lebih ringan dari api. Dan unsur yang paling ringan itu adalah benda-benda langit, yaitu bulan, kemudian bintang, itu dianggap unsur paling ringan sehingga mereka berada di langit ya, karena mereka dianggap tidak mempunyai massa. Itu adalah pemikiran ya para ilmuwan di tahun 1000-an, di mana mereka tidak tahu bahwa bintang-bintang itu adalah seperti matahari juga. Jadi baik Imam Ghazali maupun Ibnu Rushd dan ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu masih beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, kemudian benda-benda langit itu mengelilingi bumi. Nah, di buku ini terjadi perdebatan tentang cara berotasi benda-benda langit tersebut ya, di mana menurut Imam Ghazali rotasi benda-benda tersebut tetap, sedangkan menurut Ibnu Rushd benda-benda tadi sebetulnya bisa berotasi ke arah yang berbeda. Itu yang Pak D baca ya, tapi mungkin kalian bisa membaca sendiri bukunya sehingga kalian bisa berpendapat ya seperti apa pemikiran Ibnu Sina, Ibnu Rushd maupun Imam Ghazali. Harapan Pak D, kita bisa membaca sendiri bukunya ya. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa di zaman Imam Ghazali itu mereka belum mengetahui bahwa sebetulnya yang terjadi itu adalah, atau yang ada itu adalah kondisi heliosentris ya, di mana di tata surya kita itu matahari sebagai pusat ya, kemudian dikelilingi oleh bumi dan planet-planet. Bahkan matahari sendiri itu mengelilingi pusat galaksi ya. Zaman itu belum tahu ya, dikiranya bintang-bintang itu ya bertebaran begitu saja. Bahkan sampai tahun 1900-an pun ilmuwan, ini di tahun 1900 loh, itu masih beranggapan bahwa alam semesta ini ya hanya galaksi Bima Sakti ini saja. Barulah di era Edwin Hubble dan kawan-kawan, ilmuwan bisa meyakini ya bahwa ternyata galaksi Bima Sakti saja itu hanya sebagian kecil ya dari miliaran galaksi yang bertebaran di alam semesta ini. Kembali kita membahas at-tahafut ya. Artinya ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesat ya, dan kita tidak bisa menyatakan atau memastikan ya bahwa kitalah yang paling benar ya, karena ada kemungkinan ilmu pengetahuan di zaman sekarang pun akan dikoreksi di masa yang akan datang. Jadi di zaman modern seperti ini sebaiknya kita berwawasan terbuka, tidak merasa kita yang paling benar ya.
dan kita menghormati pendapat maupun gagasan orang lain, ya. Jadi janganlah kita memaksakan pendapat kita, bahwa orang lain harus berpendapat seperti kita, kemudian kita merasa paling benar, ya. Itu sebaiknya kita hindari, ya, di kehidupan di zaman modern ini. Kita bercermin dari perdebatan tokoh, ya, ilmuwan di tahun 1000-an, di mana pengikut Al-Ghazali itu sampai menganggap bahwa pengikut Ibnu Sina itu adalah kafir, ya. Nah, pendapat seperti itu sebaiknya kita hindari di zaman sekarang. Kita menghargai, ya, upaya yang dilakukan Ibnu Rus, ya, dengan meluruskan pendapat Imam Ghazali, ya, dengan berupa menulis buku juga, ya. Jadi tidak memusuhi masyarakat yang berbeda pendapat. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, di mana Indonesia ini negara yang luas, ya, dengan jumlah 13.000 pulau, kemudian juga dengan berbagai suku, agama, ya, dan kepercayaan, ya. Jadi kita ini betul-betul beragam. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia, dan harapannya janganlah mayoritas merasa paling penting kemudian minoritas ditindas, ya. Nah, ini sebaiknya kita hindari, ya. Karena di daerah-daerah tertentu di Indonesia ada yang mayoritas Islam, ya, kemudian di daerah yang lain mayoritasnya adalah Kristen, ini contoh. Kemudian ada juga di wilayah Indonesia di mana mayoritasnya Hindu, ya. Nah, harapannya yang mayoritas tidak menindas yang minoritas. Jadi kita hidup selaras, ya, sebagai warga bangsa, saling menghormati, saling menghargai. Mungkin ini yang bisa Pak D sampaikan, ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Pak D akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya Rahayu.